Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6, yang pertama Siti Nurhayati, yang kedua Hanifah Indri, yang ketiga Dina Nur Alfira akan mempresentasikan sistem pakar. Definisi sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang bisa dilakukan oleh para ahli. Di sini adalah manusia. Alasan penggunaan sistem pakar. Pakar di suatu perusahaan instansi bisa pensiun, keluar, atau telah meninggal. Suatu aplikasi sistem pakar dapat diperbanyak dan disebarluaskan dengan mudah dan cepat. Hal ini berarti telah memperbanyak jumlah pakar dan memperluas jangkauan aksesnya. Yang kedua, pengetahuan perlu didokumentasikan atau dianalisis. Yang ketiga, penyimpanan data-data pengetahuan ke dalam database dan dengan lengkap dan terpercaya menyebabkan informasi yang dibutuhkan bisa diakses dalam jangka waktu yang cukup lama. Sistem pakar memungkinkan pengetahuan ditransfer lebih mudah dengan biaya lebih rendah sehingga seseorang yang berkonsultasi dengan sistem tersebut seolah-olah berkonsultasi dengan pakar aslinya. Sistem pakar dapat menyediakan kepakaran setiap waktu dan berbagai lokasi, efisiensi waktu, namun sistem atau orang biasa atau awam yang terlibat di dalamnya bekerja layaknya seorang pakar. Secara otomatis mengerjakan tugas-tugas rutin yang membutuhkan seorang pakar. Seorang pakar mahal dan langka. Efisiensi kerja karena sistem biaya yang dikeluarkan untuk perancangan, implementasi, dan perawatan atau maintenance sistem pakar relatif lebih murah dan tidak mengenal sifat lelah atau lupa dan lain-lain. Hal ini berimbas pada meningkatnya produktivitas kinerja perusahaan. Ciri sistem pakar memiliki fasilitas informasi yang handal, mudah dimodifikasi, dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer, memiliki kemampuan untuk belajar beradaptasi, bekerja secara sistematis berdasarkan pengetahuan dan mekanisme tertentu, pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, dan dapat merespon masukan user, dapat menalar data-data yang tidak pasti, dan dapat memberikan beberapa alasan pemilihan. Dikembangkan secara bertahap dan terbatas pada bidang keahlian tertentu saja. Keuntungan dan kelemahan sistem pakar. Yang pertama, sistem pakar memiliki keuntungan memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan orang lain, menyederhanakan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi kerja, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar, meningkatkan output dan produktivitas, meningkatkan kualitas, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar, mampu beroperasi dalam lingkungan berbahaya, memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan, memiliki reliabilitas, meningkatkan kapabilitas sistem komputer, memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian, sebagai media pelengkap dan pelatihan, meningkatkan kapabilitas dalam menyelesaikan masalah, menghemat waktu dalam mengambil keputusan. Kekurangan dari sistem pakar yaitu biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya mahal, sulit dikembangkan. Hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan pakar dalam bidangnya. Sistem pakar tidak 100% bernilai benar. Sistem pakar tidak dapat menangani hal yang bersifat judgement, pertimbangan atau intuisi. Sistem pakar memberikan hal yang pasti sehingga keputusan akhir pengambilan keputusan jika melibatkan kebijaksanaan dan intuisi masih tetap di tangan manajemen. Contoh sistem pakar yaitu sistem pakar bengkel mobil. Ini adalah contoh sederhana yang bertujuan untuk mencari apa yang salah sehingga mesin mobil
pelanggan yang tidak mau hidup dengan memberikan gejala-gejala yang teramati, anggap sistem pakar ini memiliki aturan-aturan berikut. Pertama, jika mesin mendapatkan bensin dan starter dapat dihidupkan, maka ada masalah dengan pengapian. Jika tidak benar starter dapat dihidupkan dan tidak benar lampu menyala, maka ada masalah dengan aki. Jika tidak benar starter dapat dihidupkan dan lampu menyala, maka ada masalah dengan starter. Jika ada bensin dalam tangki bahan bakar, maka mesin mendapatkan bensin. Terdapat 3 masalah yang mungkin, yaitu ada masalah dengan pengapian dan masalah dengan aki dan ada masalah dengan starter. Dengan sistem terarah tujuan goal driven, kita hendak membuktikan keberadaan setiap masalah tadi. Pertama, sistem pakar berusaha untuk membuktikan kebenaran ada masalah dengan pengapian. Di sini aturan 1 dapat digunakan sehingga sistem pakar akan men-set goal baru untuk membuktikan apakah mesin mendapatkan bensin serta starter dapat dihidupkan. Untuk membuktikannya, aturan 4 dapat digunakan dengan goal baru untuk membuktikan mesin mendapatkan bensin. Karena tidak ada aturan lain, maka sistem pakar kemudian bertanya kepada pelanggan, apakah ada bensin di tangki bahan bakar? Sekarang katakanlah jawaban klien adalah ya. Jawaban ini kemudian dicatat sehingga klien tidak akan ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Nah, karena sistem sekarang sudah dapat membuktikan bahwa mesin mendapatkan bensin, maka sistem sekarang berusaha mengetahui apakah starter dapat dihidupkan karena sistem belum tahu mengenai hal ini. Sementara tidak ada aturan lagi yang dapat menyimpulkan, maka sistem pakar bertanya lagi ke klien, apakah starter dapat dihidupkan? Misalkan jawabannya adalah tidak, maka tidak ada lagi aturan yang dapat membuktikan ada masalah dengan pengapian. Sehingga sistem pakar berkesimpulan bahwa hal ini bukanlah solusi dari problem yang ada dan kemudian melihat hipotesis berikutnya. Ada masalah dengan aki, sudah diketahui dan dibuktikan bahwa mesin tidak dapat di-starter, sehingga yang harus dibuktikan adalah bahwa lampu tidak nyala. Sistem pakar kemudian bertanya apakah lampu menyala. Misalnya jawabannya tidak, maka sudah terbukti bahwa ada masalah dengan aki. Sistem ini memungkinkan berhenti sampai di sini, tetapi biasanya ada kemungkinan terdapat lebih dari satu solusi. Misalnya terdapat lebih dari satu kerusakan, atau ada kemungkinan terdapat solusi lain yang lebih tepat. Sehingga biasanya hipotesis diperiksa kebenarannya. Sistem pakar ini kemudian mencoba membuktikan bahwa ada masalah dengan starter. Namun, dari fakta yang sudah diperoleh, yaitu lampu tidak menyala, maka membuktikannya menjadi gagal. Dengan demikian, solusi yang diberikan oleh sistem pakar adalah ada masalah dengan aki. Demikianlah sedikit penjelasan presentasi mengenai sistem pakar dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.